Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa, NIM 20010107014. Saya mahasiswi di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, mengambil jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah fikih yang diampu oleh Ibu Musyarafah SPD MPD. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama mengenai konsep tohara. Tohara menurut bahasa artinya bersih. Sedangkan menurut istilah syara, tohara adalah bersih dari hadas dan najis. Dapat juga diartikan bahwa tohara ini adalah melakukan suatu pekerjaan yang membolehkan sholat berupa wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Mengenai filosofis kebersihan, jadi pernah ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada orang non-muslim untuk mengetahui pendapat mereka seperti apa sebenarnya individu orang muslim itu dalam berpenampilan atau lain sebagainya, dan bagaimana tempat ibadahnya dan juga tempat sekolahnya, SD atau MI-nya. Jadi untuk melihat bagaimana pandangan mereka terhadap muslim, jadi hampir 62% orang non-muslim itu menyebutkan bahwa muslim itu terlihat sedikit kumbal, kucel, tidak rapi dalam berpenampilan. Gambaran ini mungkin mereka peroleh karena mereka membayangkan orang muslim itu yang berada di daerah konflik seperti Syria atau Afghanistan yang berada pada masa konflik. Jadi mereka betul-betul terlihat tidak rapi, tidak terawat, dan tidak bersih. Namun sebenarnya sama sekali yang ditekankan dalam ajaran Islam pada konsep toharah atau membersihkan diri ini, seharusnya kita memperhatikan untuk menunjukkan kepada orang luar bahwa dasarnya Islam ini memiliki konsep yang sangat jelas mengenai toharah. Dan pertanyaan yang kedua yang pernah diajukan kepada orang non-muslim adalah bagaimana pandangan mereka tentang tempat ibadahnya orang muslim. Jadi mereka menyebutkan bahwa di antara semua tempat ibadah, satu-satunya tempat ibadah yang menurut mereka membuat mereka nyaman berada di dalamnya, mereka merasa tenang berada di dalamnya, tempat ibadah itu adalah tempat ibadah orang muslim, yaitu masjid atau musala. Para non-muslim ini menyebutkan bahwa mereka memiliki rasa lebih damai, dan mereka berpendapat tempat ibadah orang muslim itu lebih bersih dibandingkan tempat ibadah yang lainnya. Nah, dilihat dari sini ada hal yang berbeda atau sudut pandang yang berbeda. Di satu sisi, orang muslim itu disebut agak kurang bersih, akan tetapi tempat ibadahnya sangat rapi, bersih, dan terawat. Jadi seharusnya kita memahami konsep taharah ini baik secara mandiri atau individu maupun secara kolektif, secara beramai-ramai dalam bentuk tempat ibadah tadi. Dan pertanyaan yang terakhir yang pernah diajukan kepada orang non-muslim adalah bagaimana pandangan mereka mengenai tempat sekolahnya anak-anak non-muslim, anak-anak Islam ini. Jadi mereka berpendapat bahwa terkait tentang sekolah ini, sekolah orang muslim ini yang pernah mereka kunjungi atau yang mereka amati, mereka menyebutkan hampir seluruh madrasah berada dalam kategori kurang bersih. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan, mengapa ada perbedaan signifikan mengenai tempat ibadah, tempat sekolah, dan juga individunya atau orangnya dalam pandangan orang non-muslim. Ini menjadi pertanyaan mengapa seperti ada perbedaan signifikan tersebut. Nah, jadi ini menjadi catatan untuk kita tentang bagaimana sih taharah ini diajarkan dalam dunia pendidikan. Jika taharah ini diajarkan dengan betul konsepnya, maka insya Allah orangnya tersebut akan melakukan konsep taharah dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya banyak realitas dalam syariat Islam yang menunjukkan bahwa agama Islam ini sebenarnya telah memberikan perhatian cukup besar dalam masalah toharah ini. Ini merupakan bukti otentik mengenai konsistensi Islam tentang kebersihan ini. Kita sebagai muslim perlu memperhatikan bahwa sebenarnya toharah ini adalah urusan perihal yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Bukan hanya tentang wudhu dan tayamum saja sebenarnya toharah ini, tetapi banyak sekali konsep-konsep diajarkan dalam Islam yang seharusnya kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang berikutnya adalah beberapa konsep taharah dalam Islam yang perlu ditanamkan atau diajarkan kepada siswa atau siswi madrasah ibtidaiyah sejak dini mengenai taharah ini. Yang pertama itu mengenai
mensucikan najis, yang kedua mengenai mandi janabah, yang ketiga mengenai wudhu, yang keempat mengenai mencuci tangan, yang kelima cara beristinja, yang keenam tentang khitan, yang ketujuh tentang parfum, dan yang kedelapan mengenai sikat gigi. Konsep yang pertama yang perlu kita terapkan nanti kepada anak didik kita atau sejak dini kita terapkan, yaitu mengenai mensucikan najis. Di dalam Islam, umat yang paling memperhatikan masalah najis di mana mereka tidak diperkenankan untuk menyembah Allah, kalau masuk ke tempat ibadah pun tidak diizinkan kalau mereka masih bernajis. Nah, karena sejak turunnya wahyu sudah mengangkat urusan mengenai membersihkan najis. Contohnya dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 4 yang artinya dan bersihkanlah pakaianmu. Nah, di sini disebutkan bahwa betul-betul kita itu diminta untuk mensucikan diri dari najis. Ada berbagai cara yang diajarkan Islam untuk mensucikan dan menghilangkan najis, mulai dari mencuci, mengelap, menggosok, menggeset, atau mengubah wujud suatu benda. Ini betul-betul ada dalam ajaran Islam. Di ajaran agama lain, ini mensucikan najis ini tidak ada konsep yang diajarkan kecuali di bagian kesehatan saja, di mana itu adalah bagian norma kesehatan seperti itu. Tetapi di dalam ajaran Islam tentang mensucikan najis menjadi bagian penting dalam membersihkannya. Ini menjadi perhatian kita bahwa Islam ini memperhatikan sekali mengenai konsep taharah ini atau konsep membersihkan diri. Konsep kedua yang perlu kita terapkan nanti kepada anak didik kita yaitu mengenai mandi janabah. Jadi, satu-satunya ajaran agama yang menjelaskan mengenai mandi hanya ada di dalam Islam. Dalam agama ajaran lain tidak ada. Jadi, mandi janabah ini disyariatkan dalam agama Islam baik yang hukumnya wajib, janabah maupun yang sunnah di event-event tertentu. Nah, di sini terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Jadi, seorang muslim itu adalah orang yang selalu membersihkan diri dengan air, bukan hanya dalam bagian tubuh tertentu saja, akan tetapi seluruh tubuhnya disiram dengan air. Jadi satu-satunya ajaran agama yang mengajarkan mengenai mandi hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Ini menjadi nilai plus bagi kita untuk menyampaikan kepada siswa-siswi kita tentang mandi dan filosofisnya dalam ajaran Islam. Konsep yang ketiga adalah mengenai wudhu. Nah, dalam filosofis ajaran agama Islam tentang taharah ini adalah wudhu. Nah, wudhu ini lebih sering daripada mandi. Jadi, seorang itu atau muslim itu diminta untuk berwudhu minimal 5 kali dalam sehari untuk melaksanakan sholat. Meskipun orang yang masih mempunyai wudhu diperbolehkan sholat tanpa wudhu lagi. Namun, memperbaharui wudhu itu adalah termasuk hal yang disunahkan dan dianjurkan. Secara fisik, pasti sangat berbeda antara orang yang berwudu dengan orang yang tidak berwudu. Dalil wudu ini sama dengan dalil yang tadi materi mengenai mandi janabah, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur." Jadi konsep ini juga perlu kita terapkan kepada anak didik tentang apa saja manfaat wudhu dan hikmah di baliknya dan pahala yang didapat dari membersihkan diri, yaitu tohorah tadi. Selanjutnya adalah konsep yang kelima, yaitu mengenai mencuci tangan. Toharah yang keempat yang diajarkan dalam agama Islam itu yang patut kita sampaikan pada peserta didik kita, yaitu tadi tentang mencuci tangan. Mencuci kedua tangan sehingga pergelangan tangan sebelum mencelupkan tangan ke dalam wadah air itu adalah perbuatan yang disunahkan, apalagi setelah bangun tidur.
seperti dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad Nasai, Ibnu Majah dan Abu Daud, yang artinya bila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, hendaklah dia mencuci kedua tangannya sebelum memasukkan ke dalam wadah air. Nah, ini berarti kita betul-betul diminta untuk mensucikan tangan. Sebenarnya cuci tangan ini sudah ada di dalam ajaran Islam, tidak hanya pada saat pandemi ini, karena dalam hadis tersebut disebutkan yang artinya tadi, karena kalian tidak tahu tangannya kemana tadi malam. Itu sangat betul ya, karena kita tidak tahu tangan kita tadi malam menyentuh apa saja, entah itu menggaruk kepala atau menggaruk badan sendiri. Jadi dianjurkan untuk mencuci tangan dahulu sebelum mencelupkan tangan ke wadah air, begitu, setelah bangun tidur. Kemudian selanjutnya mengenai konsep beristinja. Jadi, yang perlu kita terapkan juga kepada anak didik kita nanti yaitu cara beristinja. Satu-satunya ajaran agama di dunia ini yang mengajarkan bahwa mewajibkan istinja setelah buang air besar atau buang air kecil itu hanya ada dalam ajaran agama Islam. Sebab yang keluar dari tubuh manusia itu baik berupa air kencing atau kotoran manusia itu adalah najis dan tentunya adalah benda-benda yang mengandung penyakit. Jadi, di dalam ajaran Islam betul-betul diajarkan cara beristinja ini. Tidak ada beristinja, kalaupun ada itu hanya norma-norma saja yang mereka miliki, bukan bagian dari ajaran agama. Akan tetapi dalam Islam cara beristinja ini pun diatur. Jadi Islam itu sangat mengatur, sangat menginginkan orang-orang Islam itu bersih gitu dengan cara beristinja. Jadi ini juga kita perlu terapkan kepada anak didik kita nanti mengenai bagaimana cara beristinja dengan baik, apa saja hal buruk yang terjadi apabila istinja ini tidak dilakukan, dan apa hikmah di balik istinja ini. Kemudian konsep yang berikutnya yang juga perlu kita terapkan nanti kepada anak didik kita yaitu mengenai khitan. Nah, jadi syariat Islam itu sebenarnya agama yang mengajarkan kepada pemeluknya untuk berkhitan. Bahkan umumnya para ulama mengatakan bahwa hukumnya bukan sunnah atau anjuran lagi, akan tetapi hukumnya wajib. Lepas dari urusan ritual agar suci dari najis, ternyata salah satu hikmahnya adalah agar terjaga kebersihan dan terhindar dari penyakit mengenai khitan tadi. Bakteri dan bibit penyakit itu sangat subur berkembang di bagian tubuh yang tidak dibersihkan saat seseorang buang air kecil. Artinya, ini adalah salah satu solusi pembahasan mengenai khitan ini sebenarnya banyak sekali di dalam website atau info-info mengenai manfaatnya gitu. Sangat banyak sekali manfaatnya di balik khitan ini. Dan ini merupakan fenomena yang sudah menjadi bagian budaya di masyarakat, di mana anak laki-laki dan anak perempuan untuk di daerah saya sendiri itu dikhitan. Kemudian konsep taharah yang berikutnya yang perlu juga kita terapkan kepada anak didik kita nanti yaitu mengenai parfum. Bukan hanya menganjurkan hidup bersih, baik badan, pakaian, tempat tinggal, akan tetapi ternyata Islam juga mengutamakan segala yang berbau wangi-wangian atau harum. Yang ini terdapat dalam hadis riwayat Tirmidzi, yaitu yang berbunyi 4 hal yang termasuk sunnah Rasulullah SAW, yaitu memakai henna, memakai parfum, menggosok gigi, dan menikah. Nah, jadi di sini merupakan konsep dalam Islam mengenai wangi-wangian dan parfum itu dianjurkan juga ternyata. Nah, kemudian konsep yang berikutnya mengenai taharah yang perlu juga kita ajarkan nanti kepada anak didik kita yaitu mengenai sikat gigi. Jadi tidak berlebih-lebihan apabila dikatakan satu-satunya agama yang mengajarkan pemeluknya itu untuk menyikat gigi itu hanya ada dalam ajaran agama Islam. Apalagi jika dikaitkan masa di mana turunnya agama, yaitu pada abad ke-7 Masehi. Kalaupun di zaman modern ini, para ahli kesehatan itu berkesimpulan bahwa menyikat gigi itu salah satu bentuk pola hidup sehat dan sangat dianjurkan. Maka, Islam itu telah memerintahkan untuk menyikat gigi bagi pemeluknya itu sejak 14 abad yang lalu. Ini sangat menjadi bagian penting dan hal yang patut dibanggakan dalam ajaran agama Islam mengenai konsep taharahnya. Seperti suatu hadis yang menyebutkan, yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad, seandainya aku tidak memberatkan umatku, pastilah aku perintahkan mereka untuk menggosok gigi setiap berwudu. Nah, jadi mengenai sikat gigi ini juga sangat dianjurkan.
dalam agama Islam, yaitu mengenai konsep kebersihan, toharoh. Selanjutnya mengenai konsep toharoh lainnya yang ada di dalam ajaran agama Islam, yaitu mengenai potong kuku. Nah, meskipun banyak orang yang mampu selalu membersihkan dan merapikan kukunya, namun para ahli kesehatan ini tetap menganjurkan orang-orang untuk memotong kuku, karena hal ini lebih menjamin kesehatan dan kebersihan. 14 abad yang lalu, Islam telah turun dari langit yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia mengajarkan tentang sunnah fitrah bagi manusia, yang salah satunya adalah memotong kuku. Dalilnya adalah hadis jamaah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, 5 dari fitrah, yaitu memotong kuku, memotong bulu kemaluan, khitan, memotong kumis, dan mencabut bulu ketiak. Ada pula konsep taharah di luar Islam, seperti kisahnya Ratu Isabella yang hanya mandi 1 kali dalam seumur hidupnya, yaitu ketika dia menjadi pengantin. Ada juga kisah Raja Louis ke-7, ada juga kisah Raja Henry ke-4, yang mana mereka bukan agama Islam, dan konsep taharah mereka itu sangat berbeda dengan konsep orang Islam. Jadi taharah kita itu berbeda dengan taharah orang lain, yang bahkan WHO saja itu menetapkan air bersih yang bisa diminum itu berdasarkan kepada konsep sucinya orang Islam. Kemudian Islam itu sangat memperhatikan kesehatan manusia. Syariat Islam itu sebenarnya sangat memperhatikan pencegahan timbulnya penyakit, termasuk juga memberikan perhatian serius mengenai kesehatan, baik yang bersifat umum ataupun yang bersifat khusus. Syariat Islam ini juga memberikan perhatian khusus pada pembentukan fisik dengan bentuk yang terbaik, penampilan yang indah. Perhatian ini juga merupakan isyarat kepada masyarakat untuk mencegah tersebarnya penyakit. Salah satunya adalah penyakit malas untuk bertaharah. Nah, ternyata wudhu dan mandi janabah ini secara fisik terbukti bisa menyegarkan tubuh, kemudian juga membersihkan diri dari segala kuman penyakit setiap saat bisa saja menyerang tubuh kita itu. Secara ilmu kedokteran modern juga terbukti bahwa upaya yang paling efektif untuk mencegah wabah penyakit adalah dengan menjaga kebersihan. Dan seperti yang sering disebutkan bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ternyata Islam memiliki konsep taharah yang sangat-sangat baik, yang patut kita terapkan dan kita ajarkan kepada peserta didik kita nanti. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai orang yang suci. Konsep lainnya mengenai konsep taharah yang patut juga kita sampaikan kepada peserta didik nantinya adalah bahwa agama itu sangat mencintai orang yang bersuci. Allah memuji orang-orang yang menjaga kesucian di dalam dirinya atau dalam kehidupannya. Dalam Quran Surah At-Taubah ayat 222 dan Quran Surah At-Taubah ayat 108. Ini artinya Allah sangat sayang dan menyayangi, mencintai orang yang suci. Sosok pribadi muslim sejati adalah orang yang bisa menjadi teladan atau idola dalam hal positif di tengah manusia dalam hal kebersihan atau taharah kesucian ini, baik secara zahir maupun secara batin. Sebagaimana hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, kalian akan mendatangi saudaramu, maka perbaguslah kedatanganmu dan perbaguslah penampilanmu, sehingga sosokmu bisa menjadi tanda di tengah manusia dan menjadi pemanis. Sesungguhnya Allah tidak menyukai hal yang kotor dan keji. Nah, kemudian juga taharah ini ternyata sebagian dari iman dan sebagian dari kualitas iman. Ada sebuah sabda dari Rasulullah SAW yang menyatakan urusan kesucian itu sangat berkaitan nilainya dan derajat keimanan seseorang. Dan bila urusan tersebut itu sangat bagus, maka imannya pun juga bagus. Sebaliknya, bila masalah kesucian atau taharah ini tidak diperhatikan, maka kualitas keimanannya juga sangat dipertaruhkan. Itu ada dalam hadis riwayat Muslim yang berjudul kesucian itu bagian dari iman. Nah, ternyata dalam satu kesempatan itu Rasulullah SAW melihat seseorang yang rambutnya acak-acakan dan pakaiannya itu kumal. Lalu Rasulullah SAW heran dan bertanya, apakah tidak bisakah dia punya sesuatu yang bisa merapikan rambutnya, atau tidakkah dia bisa mendapatkan sesuatu yang bisa membersihkan pakaiannya? Nah,
itu merupakan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Artinya, Rasulullah SAW sangat memperhatikan kebersihan, dan ini menjadi sunnah kita. Kemudian, kesucian ini adalah syarat dari ibadah. Bagian utuh bagi keimanan seseorang masalah kesucian. Jadi, ini juga terkait dengan sah tidaknya ibadah kita. Tanpa adanya kesucian, maka seberapa bagus dan banyaknya ibadah yang kita lakukan tidak akan bermakna kalau tidak disertai dengan taharah tadi. Sebagaimana hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah SAW bersabda, kunci salat itu adalah taharah atau kesucian. Allah tidak menerima persembahan ibadah dari orang yang kotor, baik secara fisik maupun rohani. Maka di antara syarat sah ibadah adalah bersuci, baik dari hadas maupun najis. Nah, jadi taharah ini ternyata sangat diterapkan sekali dalam Islam. Bahkan Islam saja mengatur bagaimana cara bertaharah yang baik, menjaga kesucian, itu dengan menjaga kebersihan yang perlu kita terapkan nanti kepada anak didik kita mengenai kebersihan. Dan manfaatnya ini sangat banyak. Apalagi taharah bagi diri kita sendiri. Apalagi dikatakan di sini bahwa taharah ini bagian dari iman, dan kita apabila melakukan ibadah itu, apabila tidak bertaharah atau tidak bersih dari najis atau hadas, maka tidak sah pula ibadah kita. Jadi taharah ini bagian yang sangat penting dalam Islam, dan bagian penting juga apabila kita ingin melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kehilapan kata ataupun kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih kepada yang telah menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.